Makanya ada istilah tuh habiskan saja THR-mu itu supaya memang kita jangan berpikir THR itu untuk ditabung. Jangan berpikir THR itu nanti untuk saya simpen untuk membeli sesuatu hal yang produktif di waktu yang akan datang. Karena kalau udah kayak gitu, arahnya nanti ketika kita masuk Ramadan yang secara sunatullahnya harga-harga kebutuhan bahan pokok akan naik. Kita pastikan jangan sampai itu menjadi defisit. Nah, itu PR-nya ya. Itu yang harus kita pastikan bahwa cash inflow dari THR harus tidak lebih sedikit dari cash outflow-nya. Ya, sehingga itu yang membuat nanti ketika sudah lewat lebaran kita nggak pusing lagi dengan yang namanya hutang. Kan lucu ya, ketika kita punya THR, kita pikirin buat investasi, ternyata abis itu saya punya utang kemarin ya pulang kampung. Halo Nyalakan People, welcome back with us di Nyalakan Podcast, tempatnya ngebahas seputar transformasi karir, agility, dan perkembangan karir. Oke, jadi pada episode kali ini agak sedikit beda karena kita ini syutingnya di bulan Ramadan ya Mas Hanif. Betul. Jadi pembawaan itu harus jauh lebih tenang, jauh lebih wise. Oke, jadi kembali lagi dengan kita, saya Imam dan di sini ada Mas Hanif. Seperti biasa saya sebagai host infal. Jadi berdua ini kita akan ngebahas terkait topik yang relate juga seputar Ramadan. Apa itu? Terkait THR, retirement planning untuk persiapan pensiun. Lalu banyak ya Mas ya? Banyak, karena tuh problematika orang-orang zaman sekarang, apalagi Gen Z ini ya. Uang THR masuk seminggu udah habis. Bener. THR dapat berapa kali gaji tapi udah planning mau beli yang macam-macam ya Mas. Iya, betul. Nah, tadi udah di spill, kita akan ngebahas seputar keuangan, yang mana hari ini kita akan bincang-bincang juga dengan orang yang expert Mas Hanif. Betul. Di bidangnya. Dia udah menjadi financial planner itu lebih dari 10 tahun. Jadi langsung saja kita sapa. Halo Mas Haris. Halo Bro Imam. Apa kabar Mas? Hanif ya. Ahi di bulan Ramadan. Kita manggil Ahi ya. Iya benar. Sepertinya untuk kurang pakai sorban nih sebenarnya ya. Jadi harusnya kita bawa peci ya. Iya, ini kita cuma poloan, kemejaan. Ini jaketan kayaknya habis pulang dari mana? Sama-sama kayaknya nih. Iya, jangan dibuka. Saya doang dari Babelan. Satu dari Swiss, satu dari Turki, saya dari Babelan. Dari Bekasi. Iya Mas Haris, jadi selamat datang Mas Haris di Nyalakan Podcast. Imam dan Hanif ya. Sama-sama Mas Hanif. Mas udah mulai. Ketukar. By the way kita ini syutingnya pas puasa, jadi agak konslet dikit. Oke, Mas Haris, nah ini agak kepleset dikit. Jadi kita itu memang topik hari ini ngebahas tentang retirement planning untuk masa persiapan pensiun. Walaupun untuk sobat Nyalakan People memang rata-rata ini masih Gen Z Mas. Gen Z dan adalah Gen Y, milenial, Gen X juga ada dikit-dikit lah. Jadi kita pengen ngebahas terkait ke sana. Nah mungkin sebelum kita mengarah ke pembahasan yang lebih lanjut, kita pengen ngebahas THR nih Mas Haris. Karena kita ini dalam waktu dekat kan juga udah di bulan Ramadan, kita bakal menerima yang namanya THR, tunjangan hari raya. Banyak tapi dari teman-teman kita mungkin Nyalakan People yang masih belum tahu untuk bagaimana sih mengelola uang THR tersebut. Karena banyak banget walaupun uangnya cuman sekian tapi yang sudah diplanningkan dari jauh-jauh hari itu banyak banget Mas. Maksudnya lebih dari itu. Mungkin boleh gak sih Mas sharing ke kita gimana sih caranya kita untuk bisa mengatur dengan bijak THR yang akan kita terima itu? Oke. Ini pertanyaan yang menarik ya, dan saya selalu mengatakan bahwa THR seperti namanya dan kepanjangannya tunjangan hari raya ya. Maka sebenarnya tunjangan ini memang diperuntukkan untuk kebutuhan di hari raya. Makanya ada istilah tuh habiskan saja THR-mu itu supaya memang kita jangan berpikir THR itu untuk ditabung. Jangan berpikir THR itu nanti untuk saya simpen untuk membeli sesuatu hal yang produktif di waktu yang akan datang. Karena kalau udah kayak gitu, arahnya nanti ketika kita masuk Ramadan yang secara sunatullahnya harga-harga kebutuhan bahan pokok akan naik.
tadi kalau membicarakan masalah yang dapat THR, di sisi yang lain ketika kita dapat THR ada juga kewajiban kita untuk memberikan THR kepada pihak ketiga. Contoh, walaupun kita mungkin bukan sebagai entrepreneur, bukan sebagai pengusaha wira swasta, tapi ternyata ketika kita mempekerjakan orang di rumah untuk membantu sebagai ART, ternyata kita juga harus bayar THR. Ya. Petugas keamanan kebersihan di dekat rumah biasanya minta juga THR, ya kan? Dan ada banyak sekali kebutuhan yang di luar kebutuhan pokok yang secara garis besar ya itu kenaikannya bisa sampai 1/3 dari kebutuhan rata-rata kita di bulan sebelumnya. Sehingga kalau misalnya anggaplah kita keluar 3 juta untuk kebutuhan pokok, maka 3 juta plus 30% setidaknya yang harus kita keluarkan di bulan Ramadan ini untuk kebutuhan pokok kita. Di luar itu apalagi, ini banyak banget nih generasi millennials yang berkedok dengan reunian ya, dengan acara bukber. Ini biasanya pas lagi kita tayang podcast nih, udah mulai nih. Udah mulai ya, diatur bukber. Seminggu itu setidaknya udah 2-3 kali. Nanti udah menjelang lebaran ya, minggu ketiga, minggu keempat, udah mulai tuh lebih intens, 3-4 kali seminggu gitu kan. Banyak acara bukbernya, belum lagi sama keluarga dan lain sebagainya. Makanya THR sebenarnya diperuntukkan memang untuk kebutuhan Ramadan yang erat kaitannya dengan sebuah perpaduan budaya atau akulturasinya itu yang ada di Indonesia itu cukup kental. Kalau di luar negeri mungkin nggak seheboh kita. Lebaran atau Ramadan itu ya udah. Mereka fokus ibadah, ada hari rayanya, ada mereka mencari sedikit baju dan lain sebagainya untuk membuat ini semakin meriah gitu ya. Tapi nggak sekental kita budayanya itu, silaturahimnya, ada juga kita harus nyekarnya bahkan kan mudik ya nantinya gitu. Itu harus diperhitungkan sedemikian besar sehingga THR udah please jangan mikirin untuk kebutuhan yang produktif, pikirin aja untuk kebutuhan selama Ramadan dan hari raya. Ya, itu yang membuat akhirnya ketika kita sudah tahu memang diperuntukkan untuk kebutuhan itu, namanya tunjangan hari raya, ya sudah kita pastikan jangan sampai itu menjadi defisit. Nah, itu PR-nya ya. Itu yang harus kita pastikan bahwa cash inflow dari THR harus tidak lebih sedikit dari cash outflow-nya. Ya, sehingga itu yang membuat nanti ketika sudah lewat lebaran kita nggak pusing lagi dengan yang namanya hutang. Kan lucu ya, ketika kita punya THR, kita pikirin buat investasi, ternyata abis itu saya punya utang kemarin ya pulang kampung, saya kredit card. Saya kemarin ketika mau lebaran beli baju lebaran gitu ya, pakai kredit card atau pakai bahkan mungkin pinjol gitu ya untuk kebutuhan hari raya, ternyata dipusingkan dengan masalah hutang. Padahal selalu kita tidak bisa menafikan ya bahwa ketika kita mengambil sebuah produk yang sebut saya tabungan itu nggak akan pernah matching secara bunganya dengan pinjaman ya, pasti akan selalu lebih besar pinjaman. Jadi udahlah, stop mikirin masalah investasi dulu, pikirin dulu masalah kebutuhan di hari raya. Be wise dalam mengeluarkan, itu yang nanti akan menjadi kunci apakah kita bisa sukses atau enggak. Kalau udah dilatih nih para Gen Z, millennials mungkin udah terbiasa ya, udah beberapa kali menjalani lebaran ataupun puasa dengan mendapatkan THR, mereka udah mulai bisa mengatur polanya. Yang baru-baru nih jangan sampai tergoda untuk memusingkan hal-hal yang sifatnya mungkin gak perlu dipusingkan sedari sekarang, fokus saja kepada kebutuhan yang ada. Gitu bro. Pembahasannya udah masuk ke financial planning. Tadi belum ya ternyata ya? Kejauhan ya. Tapi soalnya banyak juga ya yang habis lebaran malah pusing gitu karena ternyata ada pinjol. Itu yang bahaya jadi ya kan. Karena dia jadi gagal paham nih. Fungsi THR sebenarnya adalah untuk kebutuhan di saat itu ya kan, momennya, momentum dan seasonal. Tapi kita malah menggunakan itu untuk kebutuhan yang saya pengen keren punya logam mulia, saya punya reksadana, saya pingin investasi di mana, padahal sebenarnya ya nggak akan ketemu gitu loh antara bagi hasil atau return yang didapat dari investasi dengan bunga pinjaman yang pasti akan selalu lebih besar dari return investasi gitu. Tapi kalau kita berbicara THR ini menarik banget ya Mas Hanif. Memang di Indonesia ini kan memang mayoritas muslim ya Mas Haris ya, dan dapat riset juga kalau di Indonesia perputaran uangnya tuh lebih besar dan nomor 1 bahkan dibandingkan 20 negara muslim lainnya. Itu perputaran sampai 1 kuadriliun untuk di tahun 2024 ini. Sebenarnya menarik untuk ke arah sana. Tapi sebelum ke sana, Mas Hanif ada pengalaman gak Mas? Kenapa? Ketika dapat THR itu mengelolanya itu seperti apa dan spendingnya itu ke arah mana sih Mas? Ini belajar dari waktu pertama kali dapat THR aja kali ya. Oh boleh. Pertama kali dapat THR tuh memang habisnya hanya untuk foya-foya.
Karena ngerasa kayaknya nggak banyak kebutuhan ya. Belum banyak kebutuhan satu, terus Atau nggak mudik juga mungkin. Nah. iya, waktu itu belum mudik lah, Oke. belum mudik. Sama ini Mas, ngerasanya kayak dapat uang kaget gitu. Iya. Padahal sebenarnya kan itu sebenarnya kerja keras kita selama setahun kan, kita diupayain Iya. dengan THR gitu, akhirnya habis aja gitu selesai. Ya buat ngopi, buat tadi bener bukber, lumayan kan sekali keluar bisa 200.000. Iya, Kali iya, aja 5 kali bukber kan, udah sejuta. Itu sih mana waktu itu masih UMR gajinya kan. Jadi bang bahaya banget dah kalau waktu pertama kali gajian gitu sih. Benar. Tapi kalau dari Mas Haris ada nggak sih Mas, maksudnya tips untuk kita itu bisa saving gitu ketika kita mendapatkan THR? Apakah kita tetap harus ada budgetingnya kah untuk si THR tersebut? Karena kan memang kebutuhan untuk kalau berbicara tetap keluarin untuk kebutuhan Ramadan saja. Ya. Tapi kebutuhan Ramadan kan tiap orang mungkin berbeda-beda dan macam-macam. Ada yang kebutuhan untuk baju, misalkan, aduh aku hari ini HP-nya Android udah jelek untuk update Ramadan, pengennya ganti iPhone. Ada nggak sih Mas misalkan untuk budgeting tersebut? Pada intinya the key to success in every financial planning ya, itu adalah budgeting. Ya. Terutama di cash flow management ya. Ya, jadi kalau kita mendapatkan uang yang dalam bentuk gaji setiap bulan, kunci sukses kita untuk bisa investasi adalah budgeting. Ketika kita dapat bonus, kunci sukses kita untuk bisa punya serangkaian cara agar bonus itu bisa bermanfaat untuk hari ini dan juga nanti, itu adalah budgeting. Sama, THR pun sama gitu ya. Yeah. Kita yang harus tahu kira-kira kebutuhannya dulu. Di bulan Ramadan ini bagi kita apa-apa saja gitu ya. Karena masing-masing dari kita pasti akan berbeda. Imam dengan Hanif mungkin akan Iya. berbeda. Udah berkeluarga bro? Udah, kan? udah. Dengan Imam beda deh. Dia baru mau gitu ya. Masih jauh. Dengan yang sudah pasti beda ya kan? Beda. Karena kebutuhannya untuk tadi kalau udah berumah tangga otomatis pasti biasanya ada asisten rumah tangganya di rumah gitu kan. Ada keluarga yang harus diberikan THR juga atau angpaunya ya kan. Kalau Imam mungkin anggaplah kalau misalnya awal-awal Gen Z nih ya, baru lulus gitu kan. Belum jadi first jobber itu masih di Masih angpauin ya. dikasih malah. Tapi kalau udah dia udah mikirin nih keluarga kita berapa banyak ya gitu kan. Kadang-kadang udah mulai mikir udah deh kita nggak usah silaturahim ke keluarga yang banyak banget anaknya. Kayaknya keluarnya udah banyak nih gitu kan. Udah mulai dipikirin tuh segitunya gitu. Karena masing-masing pasti akan dalam kebutuhan yang berbeda-beda gitu kan. Itu yang harus pertama kali dianalisa dulu. Kira-kira kebutuhan kita apa sih selama Ramadan? Oke, pertama pasti kita support nih untuk kebutuhan rumah tangga di rumah ya. Belanjanya, buka puasanya. Walaupun technically cuma 2 kali kita makan ya. Tapi ada sebuah idiom ya yang mengatakan bahwa jangan belanja atau jajan ketika kita lapar. Karena itu bisa jadi ternyata mengalahkan pengeluaran kita makan 3 kali sehari. Iya nggak? Betul. Iya nggak? Jadi coba dirasain sekarang makan 2 kali, men. Cuman sahur sama buka puasa. Technically cuma 2 kali. Cuman ternyata buka puasanya itu lebih-lebih dari kita makan siang sama makan malam sehari-hari. Lapar mata. Iya nggak? Lapar matanya belum. Nih ada tadinya kita cuma makan ya makan aja. Iya, harus ada gorengan. Appetizer-nya. Wah, sebutannya. Iya bener lagi. Es buah gorengan. Ya kan? Main course-nya. Itu Iya, udah belum, bukan kaleng-kaleng, harus men. ada. Kita mau buka puasa harus enak makanan ya gitu, udah nahan lapar Iya. seharian. Belum lagi dessertnya apalagi. Jadi udah ngalah-ngalahin kita makan 3 kali sehari sekarang. Itu Iya, yang membuat betul, akhirnya kebudayaan yang akhirnya tercampur dengan sebuah ritual ibadah. Yang akhirnya nanti akan menentukan sukses atau enggaknya kita dalam mengelola THR. Nah itulah yang nanti akan menjadi sebuah pola yang harusnya kita biasakan dulu nih. Kalau pertama kali dapat THR, wah kayaknya dapat gede nih lumayan. Iya, bener. UMP pun gede bro, sih saya. Ya kan anggaplah sekarang 5 juta dapat THR. Lu gede kalau misalnya dia nggak pinter-pinter ngaturnya, ujung-ujungnya pasti akan kok cepet ya habisnya. Tapi kalau ternyata dia tahu bahwa oke, prioritasnya tetap budget saya makan, anggaplah sehari itu 100.000 ya. Sahur plus buka itu udah harus enak lah gitu kan. Ya udah itu yang nantinya harus membuat dia dengan gaji dan THR-nya berarti lebih dong harusnya ya enggak. Sehingga ada spare yang dia bisa pakai entah untuk kebutuhan hari raya baju lebarannya, budgeting buat angpaunya, berapa banyak keluarga inti lah setidaknya gitu kan. Dan juga kalau misal tadi ada kebutuhan mudik dan lain sebagainya itu harus diperhitungkan dari situ. Jadi analisanya harus based on our own condition.
Oke. itu mau dibuatnya dan diarahkan ke arah yang mana. Karena masing-masing mungkin ada yang nggak mudik gitu ya, tapi saya pinginnya vacation. Ya udah, Iya, ya sama kan aja kurang berarti. lebih sama-sama aja ya. Tapi budgetnya untuk liburan gitu berarti kan. Ada yang mudik plus vacation juga. Ya itu kan berarti ya double-double gitu Iya, kan. Itu yang membuat akhirnya harus diperhitungkan sedemikian rupa. Yang penting jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Akumulasi ya dari gaji dan juga THR itu di bulan Ramadan, sehingga bulan depan hopefully ada surplus gitu ya. Tapi kalaupun tidak, kita nggak sampai meninggalkan beban masa depan. Iya. Ya, entah itu 3 bulan 6 bulan lagi masih nyicil hutang atau cicilan hutang kita tuh nggak selesai. Itu jangan, harus dihindari. Iya. Wah, tadi menarik banget Mas Haris menggarisbawahi kalau pentingnya budgeting ya Mas. Kalau misalkan dalam mengatur kita punya uang. Aku tuh pernah ketemu satu temanku sih Mas. Dia tuh pertama kali kerja, intinya dia fresh grade loh Mas. Hitungannya fresh grade, baru dapat gaji ya UMP di atas 5 juta 6 jutaan lah. Lalu dia bilang, oke, gue setahun pertama akan spending untuk menyenangkan gue dulu. Artinya dia tidak peduli misalkan, wah gue mau ngasih orang tua. Kebetulan orang tuanya juga berada aja sih Mas. Tidak cukup lah. Jadi nggak harus disokong oleh Nggak harus disokong, betul. Jadi dia selama setahun kerja itu dia pengen oke, ini untuk gue, ketika gue pengen beli apa disenangi dulu untuk dirinya sendiri selama setahun itu. Tapi di satu sisi ada temanku juga yang mana dia baru kerja itu udah diajarin dari keluarga itu untuk budgeting Mas. Keluar ini harus dicatat biar termappingkan, oke, di bulan ini pengeluaran saya besar, jadi di bulan berikutnya harus evaluasi. Pertanyaannya Mas, seberapa penting sih budgeting Mas di umur kita yang sekarang ini? Maksudnya aku ya, kan yang masih muda ini. Berapa sih? Spill dong Ditekankan, umurnya, gitu. ya. Nah, jadi sebenarnya budgeting seberapa penting ini merupakan salah satu fondasi kita ya, Iya, dalam dan seberapa urgent juga gitu ya, Mas. fondasi dalam memiliki kesuksesan. Setidaknya gini, kalau kita ngomongin kecerdasan finansial itu ada 2 sebenarnya. Satu, kita terinklusi. Yang kedua itu terliterasi. Ini beda nih ternyata. Istilahnya di lembaga otoritas keuangan BI dan OJK itu beda nih. Terliterasi berarti kita sudah terinklusi ya. Berarti kita sudah terpapar, kita sudah paham Iya. ya dengan konsep keuangan, perencanaan keuangan. Oh, kita harus bisa ngatur. Oh, kita harus tahu cash flow management. Oh, kita harus tahu investasi berapa persen setiap bulan. Ya, itu udah kita terinklusi gitu ya. Iya. Berbeda dengan terliterasi, ini one step ahead sebenarnya. Jadi kita sudah punya satu hal yang lebih urgent dari sekedar terinklusi atau terpapar, yaitu apa? Kita benar-benar bisa mengkonversi inklusivitas yang kita punya dengan sebuah tindakan. Nah, itu yang disebut sebagai kita sudah terliterasi. Jadi inklusi tadi nggak hanya sekedar kita paham, tapi udah terrefleksi jadi sebuah tindakan nyata berupa kita melakukan serangkaian activity atau action yang ujung-ujungnya adalah pasti memilih produk keuangan, ya kan, berinvestasi secara rutin, memiliki serangkaian produk yang menunjang kebutuhan kita dan lain sebagainya. Itu namanya kita udah fully literated gitu ya. Berarti kita sudah benar-benar memang nggak hanya sekedar paham konsep, ya kan, tapi juga kita sudah turn into action. Nah, syarat-syaratnya adalah berarti kita harus mengerti konsep dari sebuah kita ngomongnya itu cash flow management yang ujung-ujungnya adalah kita punya disposable income, kita ngomongnya uang lebih. Ya, uang lebih itulah yang nanti akan membuat kita punya ruang gerak. Ya kan, seberapa luas ruang gerak kita tergantung dari gimana kita mematuhi budget yang udah kita buat. Makanya konsep budgeting itu sebenarnya bukan kita hitung-hitungan doang. Oh, saya punya gaji 5 juta, pengeluaran saya buat makan 1 juta, orang tua 1 juta, ya hutang saya bayar 500.000 buat atau 1 juta buat bayar lifestyle saya misalnya. Saya punya 2 juta kelebihan, bukan hanya sekedar itu. Tapi gimana kita mematuhinya jangan sampai 2 juta yang kita udah budgetkan tadi ternyata di pertengahan jalan seringkali tergoda oleh banyaknya ya, kalau di Ramadan padahal kan dikerongkong ya setan itu ya. Iya. Tapi ternyata godaan dalam diri kita tuh jauh lebih dahsyat dibanding setan yang sudah dikerangkeng tadi gitu. Karena ternyata di tengah jalan ada temen yang ngajakin take vacation. Ya kan, sekali lah yuk kita ke Bali gitu kan. Atau mungkin di tengah jalan ada teman yang ngajakin sesekali kita hangoutnya jangan yang inilah, yang biasa-biasa. Kita ke klub yuk, bisa gitu kan. Ini di luar Ramadan ya gitu kan. Gitu ya. Dan juga hal-hal lain
Iya. Yang kaitan dengan pemenuhan lifestyle yang nggak akan pernah cukup. Gitu ya. Jadi kalau ada istilah itu bahwa gaji kita sebenarnya itu akan cukup untuk memenuhi gaya hidup, tapi tidak akan pernah cukup untuk gaji kita akan cukup untuk memenuhi biaya hidup, tapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup. Ya itu yang harus kita pegang. Jadi kalau kita sudah strict ke angka yang tadi, saya punya 2 juta atau mungkin 1 juta dulu deh untuk saya investasikan, please strict to that kind of plan gitu ya, yang udah kita terapkan di awal. Sehingga itu nggak kemana-mana gitu loh. Ketika ada godaan kita kayak udah punya shield gitu loh. Gue tangkis gitu loh ya kan. Sehingga itu tadi nggak kemana-mana, kita arahnya adalah untuk investasi. Itulah pentingnya budgeting tadi, Mam. Jadi benar-benar kita pastikan bahwa apa yang sudah kita budgetkan itu tidak meleset terlalu jauh. Kalaupun ada sesekali meleset ya itu wajar gitu ya. Tapi nggak sampai setiap bulan juga kita budgetin 2 juta lah kok tiba-tiba selalu 500.000 gitu ya. Mending kayak 300. Nah, jadi bahkan tuh nggak sampai segitu. Nah itu yang membuat akhirnya nggak akan pernah bisa, budget kita itu nggak akan pernah bisa untuk benar-benar kita patuhi. Nah itulah yang nanti akan punya pola ke depan ya, untuk kita punya kecerdasan finansial benar-benar memang sudah melekat ke diri kita. Karena kita selalu ngerasa bahwa pay yourself first istilahnya. Jadi kita selalu mengeluarkan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan gaya hidup. Tapi pay yourself first di sini adalah kita mengeluarkan untuk diri kita sendiri untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi kalau di luar negeri itu kita lihat ya, Mam ya sering sekarang take vacation, lihat kan orang-orang tua kok dia banyak ya di pantai gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita ke Bali aja nggak jauh-jauh. Iya. Ya kan, kok seru ya opa dan oma di situ ya, yang udah tua-tua jalan sepanjang jalan di Kuta atau sekarang udah di Canggu area gitu. Kuta udah mulai sepi nih soalnya. Ya kok seru ya orang-orang tua jalan karena mereka udah mempersiapkan itu sedemikian rupa sedari puluhan tahun yang lalu sehingga udah tuanya tuh mereka santai-santai. Gitu kan. Kalau misalnya pernah dengar konten yang di-share sama Menkeu kita tuh, dia pernah ngomong di satu forum gitu kan. Kenapa di luar negeri itu kan orang sama-sama aja ya kan, makan ya kurang lebih sama kita gitu ya, pendidikan ya kurang lebih sama juga gitu. Tapi kenapa mereka bisa take vacation ketika udah tua? Ya karena mereka make sure mereka itu membuat aset mereka kerja keras selagi muda gitu. Dengan kerja kerasnya apa ya, mereka itu investasi gitu. Asetnya yang bekerja untuk kita. Mereka menghasilkan passive income. Memang terkesan klise ya, udah passive income segala macam. Tapi kalau udah dijalanin, trust me, itu akan membuat kita candu. Nah, candu yang positif nih jadi. Ya kan candunya itu ternyata enak ya. Saya masuk ke saham, ada dividen yang saya dapat misal gitu kan. Saya investasi di reksadana ternyata, saya punya kenaikan nilai. Saya masuk ke emas nih iseng-iseng, ternyata pas lagi tahun keberapa lumayan ya, gitu ya naiknya. Itu bisa saya pakai untuk kebutuhan macam-macam. Nah itu yang membuat akhirnya sesuatu hal yang positif ketika kita jalankan dan ternyata itu menciptakan kecanduan, ediknya itu positif, itu akan membuat kita punya kecerdasan finansial yang kita harapkan ke depannya.